Ya, penerbangan sudah mulai dari Jepang ini dan kita berharap perbaikan-perbaikan baik sektor pariwisata maupun sektor-sektor lainnya, salah satunya pertanian juga lebih baik lagi. Iya, nah itu yang akan kita bahas salah satunya itu bagaimana sih sebenarnya sektor pertanian di tahun 2022 ini. Kalau kita menoleh ke belakang nih, pandemi juga sudah cukup lama ya, 2 tahunan 2 dan tahun. Apakah sektor pertanian juga tetap dilirik setelah sektor pariwisata kita cukup mati suri ya, bisa dikatakan demikian ya. Nah, kita akan membahasnya bersama seorang akademisi sekaligus beliau adalah Rektor Universitas Dwi Jendra, ada Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Sudah tersambungkah dengan Pak Gede? Om Swastiastu. Halo, selamat pagi. Ya, kita masih berusaha untuk menghubungi beliau ya, Pak Gede Sedana. Beliau adalah seorang akademisi sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendra tentunya. Baik, kalau kita berbicara ke belakang kembali nih, pertanian juga bisa dikatakan ini cukup kebal juga terhadap situasi saat ini ya, Jagat. Ya, karena melihat dari sektor pariwisata yang tadi dikatakan bahwa memang mati suri, belum ada peningkatan, dan itu juga menjadi peluang atau kita harus bisa melirik sektor lainnya, dan salah satunya memang pertanian. Kita melihat pertanian memang banyak potensi yang bisa dilakukan, itu juga masih bertahan di tengah pandemi sampai dengan saat ini. Nah, bagaimana ke depannya di tahun 2022 itu ini yang kita masih dalam situasi pandemi juga kan? Dan kita tidak tahu apa harus yang kita lakukan, strategi untuk pertanian. Dari pariwisata ke pertanian, apakah kita harus membentuk suatu strategi atau trik-trik untuk bisa bertahan di tengah pandemi? Betul sekali. Dan bagaimana sih sebenarnya niat dari para kaula muda, para Yohanes, khususnya di Bali ini sendiri terhadap dunia pertanian di saat pandemi saat ini, di saat ketika pariwisata tumbuh dan bangkit, banyak sekali dong kaum para Yohana kita sangat tertarik sekali dengan dunia pariwisata. Tetapi ketika pariwisata jatuh, bisa dikatakan demikian, tanda petik, kita harapkan segera bangkit ya. Dan bagaimana dengan pertanian kita saat ini, apakah dilirik juga oleh para generasi muda kita? Baik, sudahkah tersambung dengan Pak Gede Sedana? Baik, belum. Kita masih berusaha menghubungi beliau ya. Nah, ini juga kasus-kasus juga sering terjadi di lapangan misalnya ya. Ketika sudah banyak para petani yang mengeluhkan ketika sudah panen, kemana saya harus menjualnya. Nah, ini dia yang menjadi PR juga bagi para petani dan juga apa yang harus dilakukan. Mungkin tidak hanya para petani, bagaimana pemangku kebijakan juga mungkin ya, bagaimana mereka bisa membantu, memotivasi, khususnya tadi dikatakan generasi muda. Memang generasi muda itu kan masih melihat modernisasi gitu, dan melihat sebagai suatu sektor pertanian itu hal yang masih belum modern, dan itu mungkin menjadi harus gimana cara kita mungkin nanti akan bertanya image pertanian itu ya, pertanian itu yang membuat tidak bersih seperti itu ya, selalu berkubang dengan lumpur seperti itu, kotor seperti itu gitu. Padahal sebenarnya pertanian itu tidak hanya sesempit itu gitu. Dan kita nanti akan melihat bagaimana potensi-potensi yang bisa dilakukan oleh generasi muda, mungkin nanti akan berujung pada peningkatan ekonomi kreatif dan seterusnya terkait dengan pertanian. Dan itu kita akan ulas lebih lanjut lagi dengan Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA selaku akademisi dan sekaligus sebagai rektor dari Universitas Dwi Jendra. Baik, sudah? Apakah sudah terhubung? Ya, kita masih berusaha untuk menghubungi beliau ya, Bapak Rektor. Iya sih, kalau kita berbicara tentang perkembangan pariwisata juga Astungkare setelah ada penerbangan kemarin ya, dari internasional sudah Narita Jepang, Denpasar, itu membangkitkan apa ya, semangat lagi, tapi tidak jangan sampai kita terlarut mengenyampingkan sektor yang lainnya termasuk juga pertanian seperti itu ya. Salah satunya yang menjadi penopang perekonomian kita juga ya di saat pandemi ini sendiri. Sekali lagi pada saat
pandemi ini sektor pertanian juga cukup berpotensi, berpeluang untuk bisa membangkitkan perekonomian di Bali. Dan lebih lanjut kita akan mengulas lebih dalam lagi terkait dengan potensi sektor pertanian khususnya di Bali di tahun 2022 ini bersama Bapak Dr. Insinyur Gede Sedana, MSc, MMA selaku akademisi dan Rektor Universitas Dwi Jenderal. Apakah sudah terhubung? Swastiastu, halo Bapak. Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Gede. Ya, selamat pagi Pak Gede. Sehat nggih? Nggih. Nggih, sehat selalu. Pak Gede, kita akan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai potensi sektor pertanian di tahun 2022. Kalau kita sekali lagi tadi saya sempat mengatakan kita melihat ke belakang dulu deh, tahun 2020, 2021 saat-saat pandemi mulai muncul ini sendiri. Nah, ini bagaimana ini dampak COVID-19 ini terhadap sektor pertanian sejak tahun 2020 hingga saat ini, Pak Gede? Oke, terima kasih Om Swastiastu, seluruh pemirsa Bali TV. Jadi kalau saya melihatnya ini sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ternyata telah menunjukkan adanya perubahan berbagai aktivitas di masyarakat, di mana yang sebelumnya mereka sangat intens bekerja di sektor pariwisata, termasuk penunjangnya, apakah itu transportasi, restoran, rumah makan, jasa layanan lainnya, ini sekarang beralih ke sektor pertanian. Nah, ini saya melihatnya bahwa ada satu adaptasi, kreativitas, inovasi yang semakin bertumbuh akibat COVID-19 ini. Mereka akan menekuni berbagai sektor usaha, di mana dari hasil pengamatan saya selaku akademisi sektor di Dwi Jenderal, termasuk selaku praktisi ketua KTI, ini ternyata sektor pertanian menjadi pilihan kembali. Menjadi pilihan kembali karena dulu itu berdasarkan pada budaya pertanian. Nah, sekarang kembali lagi setelah ada COVID-19. Karena mereka yang terkena PHK atau yang sedang mengundurkan diri, mereka mencari pekerjaan. Salah satu yang masih bisa mereka masuki adalah pertanian itu sendiri. Nah, apa yang dilakukannya, jadi termasuk pada potensi-potensi ke depan tahun 2022 ini, ya pertanian ini ya paling tidak ada usaha-usaha pertanian yang orientasinya pada agribisnis. Yang bisa terlihat saat ini adalah misalnya pertanian perkotaan, urban farming, kemudian horticulture. Ini adalah pertanian yang memerlukan teknologi budidaya yang khusus dan memang sangat digandrungi oleh anak-anak muda kita. Nah, artinya bahwa di dalam pengembangan pertanian yang 2022 ke depan ini berdasarkan pada situasi COVID-19 ini sekarang malah berkembang digitalisasi pertanian khususnya pada pemasaran. Nah, ini semakin diminati juga gitu karena situasi, sehingga kegiatan-kegiatan online itu semakin menjadi bagian dari kegiatan pertanian. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan di tahun 2022 ini melihat potensi yang semakin berkembang ini? Nah, pemerintah utamanya selaku regulator perlu melakukan reorientasi kebijakannya. Kalau dulu misalnya pertanian tidak dinomorsatukan, nah sekarang ini sudah menjadi prioritas. Dan saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bali melalui konsepnya peta jalan ekonomi Kirti Bali, hijau, tangguh, dan sejahtera. Ini memberikan prioritas utama pada pembangunan sektor pertanian. Karena sudah dilihat bahwa sektor pariwisata ini sangat rentan. Jadi begitu misalnya ada bom Bali, kemudian ada erupsi gunung, bahkan sekarang COVID ini, nah ini menjadi luluh lantak lah pariwisata itu. Sehingga memang sektor pertanian ini harus diangkat kembali dan tidak semata-mata hanya di kebijakan-kebijakan dan programnya. Tetapi perlu ada politik pertanian yang kuat, terutama
berkaitan dengan anggaran di sektor pertanian itu. Baik. Kedepannya ya sektor pertanian ini agar benar-benar potensinya dapat dimanfaatkan, itu diwujudkanlah pertanian yang semakin tangguh. Ya. Artinya bahwa pertanian ini memiliki daya saing yang tinggi dan di ujung-ujungnya adalah mensejahterakan para petaninya dan pelaku-pelaku usaha tani lainnya. Jadi di ujung itu. Baik. Meskipun misalnya produksi tinggi, teknologi bagus, kalau memang petaninya tidak disejahterakan, maka petaninya pun juga akan bisa lari. Mereka kembali lagi ke sektor pariwisata pada saat pariwisata ini mulai maju, bangkit dan berkembang. Iya, Sehingga baik. kembalilah sektor pertanian ditinggalkan. Baik. Pak Gede, kita break sejenak, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana potensi sektor pertanian di tahun 2022 ini sendiri. Nggih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, baik. Dan sekarang kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan potensi pertanian di tahun 2022 dengan Bapak Dr. Insinyur Gede Sudana, MSc, MMA. Swastiastu Bapak, masih terhubung dengan kami, Bapak? Ya, halo. Ya, Pak Gede. Pak Gede kalau Pak Gede, kalau tadi Pak Gede sudah mengatakan ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Bali ini sendiri untuk menjaga sektor pertanian agar tetap bisa dikatakan dilirik kembali oleh masyarakat dan khususnya generasi muda. Ini apakah Pak Gede sudah melihatkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, khususnya pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan petani kesejahteraan bagi petani, sehingga bagi generasi muda pun akan melirik kepada dunia atau sektor pertanian kembali, Pak Gede? Jadi kalau saya melihatnya, pemerintah sudah melakukan banyak berbagai program, tidak hanya semata-mata dari Dinas Pertanian, tetapi juga dari dinas-dinas lainnya yang terkait dengan pembangunan pertanian itu sendiri. Jadi sebagai contoh, pada saat mau membangun pertanian misalnya di lahan sawah, itu ada sektor-sektor lain yang masuk, misalnya dari dinas pekerjaan umumnya, karena di pekerjaan umum itu ada bidang sumber daya air. Jadi penyediaan irigasi itu dibangun juga oleh pemerintah untuk menyediakan air irigasi bagi para petani. Kemudian ada dari koperasi, karena ada kredit usaha tani. Ini semua sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi sementara ini yang saya lihat bahwa kesejahteraan petani belum naik seperti itu. Karena intinya yang saya sampaikan tadi, pembangunan pertanian itu akan berjalan dengan bagus dan berkelanjutan apabila kesejahteraan petani kita terjamin. Nah, saya melihatnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara sederhana, yang tentunya didukung dengan kebijakan pemerintah kalau saya dari akademisi. Nah, misalnya keinginan petani itu tidak banyak. Yang pertama adalah produksinya tinggi, kedua harganya layak. Jadi hanya dua. Kalau sudah dua ini, produksi tinggi, harganya layak, atau produksinya misalnya masih tetap, harganya tinggi, maka pendapatan petani akan meningkat. Setelah dikurangi dengan biaya. Sehingga dua konsep yang ditawarkan nanti itu adalah, yang pertama adalah efisiensi. Ini program pemerintah efisiensi pada usaha tani. Artinya bahwa biaya sarana produksi termasuk alat mesin pertanian itu bisa dikurangi melalui subsidi pemerintah. Kalaupun memang itu dikurangi, maka subsidi ada di sini atau di output saja. Karena kita lihat ada banyak sekali kasus-kasus pada saat produksi berlimpah, harga produknya tinggi. Ini ada banyak.
katakanlah padi, misalnya Java, kemudian ada salak, produk-produk lainnya seperti manggis yang pernah terjadi. Nah, disinilah peran pemerintah, khususnya misalnya itu ada perusahaan daerah, ada Perusda. Perusda ini bisa berperan mengambil atau menampung, membeli kelebihan produk yang dihasilkan oleh petani kita. Nah, sehingga produk yang ada di pasaran itu tidak banyak, karena hukum ekonomi kan tidak bisa kita salahkan. Kalau penawaran misalnya atau persediaan produk tinggi sementara permintaan tetap atau meningkat, maka harga misalnya sebaliknya gitu, ya kan harganya tinggi. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah diambil produk itu oleh Perusda. Nah, Perusda nanti tidak hanya sekedar dia mengambil mampu, tetapi bisa mengolahnya dan bisa tambah yang dihasilkan dari produk itu. Nah, sehingga agar ini bisa berjalan dengan baik, peran pemerintah bisa memfasilitasi terjadinya yang namanya bisnis inklusif. Jadi mengkaitkan dari hulu sampai ke hilir. Ada beberapa aktor pasar yang dituju menyediakan sarana produksi, kemudian petani, kelompok petaninya, peternak, siapapun di sana itu akan mengelola, menghasilkan produk. Kemudian ada aktor pasar lainnya yang akan menyimpan, mengemas, membeli. Nah, pemerintah membuatkan regulasinya, sementara lembaga-lembaga keuangan itu menyediakan permodalannya, termasuk lembaga pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi. Misalnya memfasilitasi, termasuk memberikan motivasi-motivasi kepada kelompok-kelompok tani dan seluruh aktor pasar agar benar-benar menjadi satu kesatuan sistem pada bisnis inklusif itu. Nah, kalau ini sudah bisa berjalan dengan bagus, maka para petani itu memiliki jaminan, terutama jaminan harga dari para pembeli-pembeli itu. Sehingga si buyer sudah melakukan kontrak dengan kelompok-kelompok petani berapa harga yang akan diberikan. Sehingga ini sudah didasarkan pada keuntungan. Jadi tidak ada lagi yang produk dari petani ini akan menjadi tutup atau kemudian harganya menjadi turun dan bahkan petani pun tidak akan mau menjual. Seperti pengalaman saya datang ke sawah, ada tomat di sana, ada cabai, ada kol di sana, saya mau beli karena terlalu banyak, harganya sangat murah, akhirnya dikasih minta. Oke, baik. Jadi artinya perlu ada lembaga-lembaga pertanian khususnya yang ada di hilir seperti lembaga penyimpan, lembaga pemasaran, termasuk lembaga transportasi yang memudahkan bagi petani untuk memasarkan produk-produk. Nah, ini peran pemerintah agar benar-benar adanya satu kesatuan dari hulu sampai ke hilir. Artinya orientasinya agribisnis. Iya, pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk bisa memotivasi kaula atau kelompok petani itu sendiri. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Dr. Insinyur Gede Sudana, MSc MMA, terkait dengan bagaimana nantinya melakukan motivasi kepada kelompok tani, khususnya kaula muda untuk bisa melirik dari sektor pertanian. Jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Kita masih di segmen bincang-bincang bersama Dr. Insinyur Gede Sudana MSc MMA. Beliau adalah seorang akademisi sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendra. Bagaimana potensi sektor pertanian tahun 2022 ini. Baik, Pak Gede, halo. Halo, ya. Kita masih terhubung kah? Mohon maaf, masih gangguan. Baik. Sudah bisa mendengar? Iya, sudah. Sudah bisa. Pak Gede, kalau tadi kan Pak Gede juga mengatakan ada keinginan petani itu cukup sederhana. Satu, produksi tinggi, kemudian dua, harga yang layak, kemudian ada jaminan harga. Dan pemerintah pun sudah
melakukan hal yang terbaik untuk memberikan kesejahteraan bagi petani. Tapi seperti Pak Gede juga sampaikan di beberapa kasus seperti ketika petani sudah panen raya, harga di petani merosot seperti itu, dan sebelum melakukan panen pun sering kali banyak yang kita dengar dan kita tahu petani mengeluhkan misalnya harga pupuk tiba-tiba naik seperti itu. Nah, ini peran seperti apa atau peran pemerintah bagaimana seharusnya agar memberikan solusi yang terbaik bagi para petani sehingga petani juga bisa beraktivitas dengan nyaman seperti itu. Iya. Jadi memang ini satu situasi yang sangat ironis sekali. Sebenarnya para petani ini adalah pejuang pangan kita, tetapi nasibnya belumlah seperti profesi yang lainnya. Nah, tampaknya saya melihat ada hal yang kita masih abaikan, terutama kalau kita baca pada Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Nah, kita baru memulai melindungi dan memberdayakan gitu. Padahal bangsa ini ada ya, para petani sudah mulai bekerja dengan bagus. Nah, oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah, cobalah kita bikin peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Isinya tidak perlulah terlalu muluk-muluk, yang paling sederhana adalah kepastian usaha. Sehingga petani benar-benar dilindungi, terutama harga komoditas produk tadi itu. Kemudian harga sarana produksi, misalnya tadi disampaikan harga pupuk yang melambung. Ini di mana persoalannya? Ada banyak sekali pada saat kita membicarakan harga pupuk. Tidak hanya dari Kementerian Pertanian, ada Kementerian BUMN, terutama pabrik-pabrik pupuknya, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perhubungan, karena itu akan menjadi satu lingkaran. Kenapa pupuk itu menjadi langka, kemudian pupuk menjadi harganya naik? Ini semua saling menuduh. Nah, oleh karena itu kita di daerah perlu ada perlindungan, pemberdayaan. Ada ganti rugi, misalnya terjadi gagal panen. Karena usaha tani di lahan sawah itu kan sifatnya sangat terbuka dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Asuransi sudah dilakukan tetapi belum berjalan secara maksimal. Lalu ada pemberdayaan. Pemberdayaan pun juga sederhana. Misalnya kita bangkitkan lagi kelembagaan penyuluhan pertanian. Nah, ini penyuluh-penyuluh kita sekarang yang diisi oleh anak-anak muda inilah yang bisa membangun pertanian kita. Kemudian ada beberapa yang perlu kita ambil sekarang, kedepannya adalah teknologi. Nah, saya menyambut baik apa yang ada di Provinsi Bali, itu ada BARI, gitu. Kemudian maksudnya Badan Riset dan Inovasinya, kemudian ada perguruan tinggi, ini bersama-sama untuk membangun teknologinya. Pertanian dari hulu sampai ke hilir, kemudian jangan lupa anggaran pertanian itu harus ditingkatkan sehingga benar-benar kita bisa mewujudkan apa yang diharapkan Bapak Gubernur. Orientasi kita adalah di sektor pertanian, dan jangan lupa alih fungsi lahan ini harus dikendalikan benar. Kalau tidak, kita akan rugi besar, tidak hanya rugi secara fisik lahan pertanian, tetapi juga secara budaya pertanian, ada ekologi, ada hidrologi, dan ada banyak-banyak fungsi dari lahan sawah itu sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya yang paling sederhana, cobalah pemerintah melalui Perda beli gabah petani 10.000, kemudian beras tetap 10.000, sehingga petanilah yang menikmati itu. Jadi petani tidak akan lagi menjual lahan sawahnya. Kemudian pajak lahan sawah ini sangat tinggi sekali karena pendekatannya adalah NJOP. Jadi tidak pendekatannya pada hasil produksi di lahan sawah. Nah, ini yang sangat mengganggu, dan bagi petani di Bali yang memiliki lahan sawah relatif sempit, lebih bagus menjualnya, dan ini kita akan menjadi kerugian yang sangat besar gitu. Nah, barulah kemudian mari kita bangun dan tumbuh kembangkan industri-industri di pedesaan yang dikenal dengan agroindustri. Nah, agroindustri inilah yang nanti akan ikut berperan di dalam membangun pertanian, sehingga kaitan antara
hulu, jadi pertanian dengan agroindustri hulu, kemudian di hilir agroindustri hilir ini akan berjalan dengan bagus, sehingga masing-masing komponen yang ada di dalam rantai pasok produk pertanian, apakah itu di pangan atau non pangan, ini akan mendapatkan keuntungan ekonomis secara proporsional. Baik. Nah ini kalau bisa dijalankan, saya sangat yakin pembangunan pertanian bisa berkelanjutan dan petani menjadi semakin sejahtera. Seperti itu. Baik, Nggih. Ya. Pak Gede, terima kasih sudah sharingnya pagi hari ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan tadi ya, dan kita harap semua mengharapkan demikian ya, dan pemerintah pun sudah melakukan hal-hal yang terbaik Baik. untuk memberikan kesejahteraan bagi petani, sehingga generasi muda pun akan tertarik untuk bertani. Ayo bertani Ayo, kembali ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Gede Sudana, seorang akademisi Terima kasih. sekaligus Rektor Universitas Dudi Jendro tentunya.